Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semuanya, benar-benar kembali lagi bersama Bang Aril. Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu berkenan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin, amin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mak berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru kepada kawan-kawan semua para pejuang tenaga non SN atau rekan Islam tenaga honorer, di mana setelah sekian lama Mak menghilang dari pedaran, akhirnya Mak bisa kembali lagi untuk menyapa kawan-kawan semua di sana gitu ya. Semoga kawan-kawan selalu berada dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, informasi yang beredar saat ini adalah berkenaan dengan pernyataan Menpan RB yang menyatakan bahwa P1 katanya nih, ada P1 di sini aman katanya ya di P3K 2004. Kemudian tenaga non SN honorer teknis lewat 4 jalur katanya. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ya ini. Wah, itu satu kita sedikit kopi gitu kan ya. Namun sebelum ke sana, Maki akan menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang judulnya itu ciri-ciri tenaga non SN honorer yang dijamin lulus diangkat jadi SN P3K. Nah, ini sudah 13 hari yang lalu Maki posting ya. Aduh, sudah lama sekali berarti ya. Pertama ada dari Bang siapa nih, Bang Hastida Teddy Sukmana Putra. Halo Bang, salam kenal dari Mang Aril. Makanya gitu ya. Ini 11 day ago ya. Selamat sore Bang, sore juga Bang. Terima kasih selalu sudah hadir ya, berkenan hadir untuk hadir di channel Mang Aril gitu. Mau tanya boleh? Kategori honorer yang termasuk ke dalam database IBKN itu seperti apa ya? Apakah hanya masuk data Dapodik saja atau bagaimana? Saya guru honorer sekolah Bang. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Mohon maaf baru berkesempatan untuk menjawabnya. Jadi kriteria honorer yang masuk dalam database adalah mereka yang sudah per 31 Desember 2001 itu harus sudah 1 tahun kalau tidak salah. Jadi pendataan ini kalau misalkan abang baru ini ya, baru honorer ya, pendataan ini dilakukan 2022 sudah dilakukan gitu ya. Kalau misalkan abang per 2022 sudah memiliki masa kerja 5 tahun, maka besar kemungkinan abang masuk ke dalam database BKN. Jadi kategori honorer yang masuk dalam database itu benar mereka yang per 31 Desember itu sudah 1 tahun gitu, berarti 2020 itu sudah mengabdi ya gitu. Kalau misalkan abang sudah menjadi honorer di sekolah kemudian 5 tahun misalkan, maka abang berhak untuk bisa masuk database dan ini masuk kriteria gitu kan ya. Maka doakan semoga Bang Sukmana lulus jadi SNP3K. Itu saja berkali Bang ya. Mohon maaf Bang Aki baru berkesempatan untuk membalas. Jika ada yang mau didiskusikan lebih lanjut silahkan Abang tinggalkan pesannya di kolom komentar lagi ya. Mungkin nanti ke depan Bang Aki akan update terus ya untuk informasi honorer ini karena waktunya sudah begitu dekat gitu ya untuk menghadapi SNP3K tahun 2024 ini. Berikutnya dari Bang Boy Min 12 day ago. Min, mohon dijawab. Boleh Bang Boy ya. Yang lolos database sebagian dapat suket dari kepana kepada dinas. Itu untuk apa Min? Tolong dibantu dijawab. Untuk saat ini Maki belum dapat informasi, jadi Maki belum bisa jawab ya. Jadi berkenaan dengan suket ini. Gitu ya. Barangkali kalau misalkan abang lolos database ya berarti besar kemungkinan abang untuk bisa ikut seleksi CAT 2024 ini. Karena untuk ikut CAT 2004 ini tidak sembarang orang Bang ya. Mereka yang lolos Perpal BKN lah ya. Mereka yang lolos database dulu, mereka yang masuk database BKN yang jumlahnya itu 1,7 juta. Kalau lolos Perpal nih, maka besar kemungkinan untuk bisa ikut CAT. Jadi yang mereka ikut CAT itu nggak sembarangan gitu. Maka bersyukur untuk kawan-kawan yang sudah lolos CAT database ya, Perpal database ini. Karena nanti kalau CAT ini adalah kunci untuk kawan-kawan mendapatkan NIP. Nah, semua yang ikut CAT nanti insya Allah akan dapatkan NIP kawan-kawan dan akan dituntaskan per Desember 2004 karena ini sudah menjadi amanat undang-undang. Gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat gitu, dan kalau ada yang mau didiskusikan silahkan tinggalkan di komentar gitu ya. Nah, informasi yang Maki sampaikan dalam saat ini sebetulnya Maki lansir dari mdpnn.com nih kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang belum subrek nanti silakan subrek ke sana gitu ya. Atau nanti kawan-kawan bisa meluncur ke kolom deskripsi Mang Aki untuk memastikan kebenaran dari informasi yang Maki berikan ini ya. Informasi yang beredarnya adalah Kemenpan RB sebut P1 aman di P324. Kemudian ada honorer tenaga teknis bisa lewat 4 jalur katanya nih. Ini pasti pada hari kemarin 14 Juli kawan-kawan, masih baru ya, tadi malam jam 10 malam nih. Ya, oke.
Seperti apa keseruannya, informasinya gitu ya. Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan informasi yang berdar di alam jagat ini. Gitu ya. Kemenpan RB memastikan peserta prioritas 1 P1 aman di P3K24. Alhamdulillah kawan-kawan sudah ada jawabannya. Mereka tetap diprioritaskan dalam formasi P3K24. Ada prioritas ternyata kawan-kawan untuk yang bertanya tentang status P1 ternyata aman katanya kawan-kawan di dari 24 dan menjadi prioritas gitu. Makin belum baca lebih lanjut nih mengenai PP turun apakah sudah terbit atau belum nih. Mungkin nanti di video berikutnya lah ya. Makin akan coba berbagi mengenai soal PP turunan yang akan menjadi dasar. Karena kan gini kawan-kawan, dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 di pasal 66 dikatakan bahwa semua tenaga honorer ya istilahnya gitu kan apapun itu katanya ya harus sudah tuntas per Desember 2004. Nah, untuk mewujudkan ini semua apa yang terluang di sini, maka diusahakan akan diterbitkan PP turunan. PP turunannya ini akan mengatur atau dasar hukum kawan-kawan diselesaikan dari tenaga honorer menjadi ASN P3K24 ini. Kenapa sampai saat ini molor gitu ya? Karena ya pemerintah berusaha untuk memberikan keadilan kawan-kawan. Ya bukan ada di balik layar gitu. Bukan ada sesuatu di balik udang gitu ya, tapi ya memang pemerintah berusaha memberikan keadilan kepada kita semua gitu kan. Ya mudah-mudahan saja nanti yang terjadi adalah yang terbaik gitu. Kemenpan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer kategori 2 dan honorer lainnya dalam pengadaan P3K24. Kata Ketum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja RI Teten Nurjamil kepada JPN Minggu 14 Juli itu kemarin kawan-kawan. Jadi ternyata memang sih di video Maki juga sudah Maki sampaikan bahwa honorer kategori 2 itu ada kemungkinan prioritas ya. Jadi K2 itu jadi kemungkinan masa pengabdian gitu ya, masa kerja, kemudian usia ya, prestasi kinerja itu akan menjadi prioritas ya, dan masuk menjadi bahan prioritas dalam penyelesaian tenaga honorer menjadi ASN P3K24 ini. Tapi saat ini kita masih menanti yang namanya PP turunan ini. Nah, kemungkinan nanti kalau misalkan ada prioritas maka akan dibahas di sini di PP turunan ini kawan-kawan. Nah, tapi belum update lagi apakah sudah muncul atau belum, tapi kemungkinan belum ya. Kalau tidak salah seperti itu ya. Dia mengaku lega dengan penjelasan detail dari pejabat Kemenpan RB soal kebijakan pengadaan P3K24 yang ternyata masih berpihak kepada honorer dan P1 hasil seleksi tertentu kawan-kawan ya. Ya pasti berpihak karena sudah menjadi undang-undang gitu kawan-kawan ya. Karena sudah menjadi undang-undang amanat undang-undang ASN nomor 20 tahun 2003 di pasal 66 nih kawan-kawan. Ya berita gembira kawan-kawan, tinggal menunggu waktu ya. Kalau tidak Juli, sekarang udah tanggal 15 Juli tuh, kemungkinan Agustus, tapi teman nggak masalah sih, semakin lama semakin bagus untuk kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi tesnya gitu kan kawan-kawan ya. Karena tetap walaupun CAT-nya formalitas nih kawan-kawan, walaupun CAT formalitas tetap kawan-kawan harus belajar. Kenapa? Karena di sini ada perankingan gitu yang akan membawa kawan-kawan menjadi ASN P3K full time atau part time, itu dia ya. Tapi apapun hasilnya ya kawan-kawan harus syukuri gitu. Namun nggak ada salahnya untuk kawan-kawan memaksimalkan usahanya, belajar nanti di sini ya, nggak usah kemana-mana lagi, di channel Mang Ariel aja gitu ya. Lalu maksimalkan doanya biar nanti dimudahkan jadi ASN P3K24. Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur katanya tuh tenaga teknis kawan-kawan. 1 apa? Operator sekolah umum operasional bagi SD dan SMP, operator sekolah umum tuh. Ini kabar gembira untuk tenaga teknis khususnya operator nih. Kabar gembira untuk mempersiapkan diri hari sekarang tuh. Kemudian pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non sekolah katanya tuh kawan-kawan. Lalu pengelolaan pelayanan operasional D3 tuh kawan-kawan lah, alhamdulillah ya kalau begitu. Penata pelayanan operasional S1 sederajat katanya tuh. Kemudian Kemenpan RB menyatakan honorer lulusan SD sampai SMA diberikan formasi. Otomatis penjaga sekolah yang diberi jasa SD sampai SMA bisa diakomodasi tuh kawan-kawan tadi yang bertanya tentang penjaga sekolah ya. Mudah-mudahan saja ini informasinya benar-benar gitu ya kawan-kawan. Jadi ya pokoknya gini, segala pemerintah itu sudah berencana berniat baik gitu ya. Kita doakan apa yang direncanakan baik oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar. Karena manusia aja bisa berencana, tetap keputusan ada di Tuhan Allah SWT. Karena itu kita harus maksimalkan, bantu gitu apa yang direncanakan pemerintah ini berjalan dengan baik dengan doa itu kawan-kawan. Alhamdulillah ya tuh kawan-kawan. Kenapa sekarang PP-nya molor itu? Ya, karena ini pemerintah sedang berupaya untuk memberikan keadilan kepada mereka yang sudah lama mengabdi dari mulai jasa SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi kawan-kawan tuh.
alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja. Pokoknya don't go anywhere ya, pantau terus channel Mang Aki gitu pokoknya ya. Gitu kan ya. Biar nanti informasinya update terus gitu kan kawan. Teten juga sempat menanyakan masalah seragam. Kalau masalah seragam nanti aja dulu lah ya, kita mikirin dulu bagaimana caranya kita bisa ikut CAT gitu, sehat gitu, dan bisa menyelesaikan semua soal yang diberikan nanti, dan kawan-kawan lolos gitu dalam ranking sehingga menjadi ASN P3K full time. Tapi apapun hasilnya nanti, mau part time dulu nggak masalah ya, syukuri dulu, karena tidak semua orang bisa ikut CAT ini kawan-kawan. Ya, ini kuncinya. Tidak semua orang yang CAT, hanya kawan-kawan yang sudah lama mengabdi lah yang bisa ikut CAT 2004 ini. Ya, itu menunjukkan bahwa pemerintah memang serius untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang ada sampai saat ini. Gitu kan kawan ya. Terkait penyusunan ijazah bagi ASN P3K, Kemenpan RB mengatakan bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2. Tuh, ada uji kompetensi juga. Bagi tenaga teknis kesehatan D2 D3 bisa sertakan S1 di saat perpanjangan SK P3K 1-5 tahun. Pungkas Teten tuh, tenang saja dulu lah, pokoknya jangan memikirkan gaji, jangan memikirkan pangkat, golongan dan sebagainya. Pokoknya bagaimana caranya kawan-kawan nanti pada saat pelaksanaan CAT diberikan kesehatan untuk bisa ikut CAT, karena kunci untuk menjadi ASN P3K untuk mengantongi NIP ya kawan-kawan harus ikut CAT gitu. Itu saja dulu. Kawan-kawan berdoa agar dimudahkan, diberi kesehatan, dan bisa menjawab semua soal yang diberikan ya, karena soalnya PG ya, berdoa juga biar ketika kawan-kawan tidak bisa menjawab, kawan-kawan coba bismillah misalkan jawabnya, nebak bener gitu kan, bisa aja seperti itu kan, kun payakun ya, kalau sudah berkehendak terjadilah kan kawan. Don't worry pokoknya ya. Oke kawan-kawan, berkat itu saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini oleh Mang Aki. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jika ada yang mau diskusikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jika ada waktu yang mungkin nanti Mang Aki akan coba bahas satu persatu. Oke, tunggu persatu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.